Di sore kali ini kita akan melihat sekeliling dari sirkuit Mandalika bersama fasilitas penunjang yang berada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama Lebas Studio. Bagi mereka yang baru pertama kali melewati channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel guys. Selamat bergabung di channel ini. Dan bagi mereka yang terus support Lebas Studio, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya doakan semoga Anda terus sehat dan yang paling utama Anda terus terhindar daripada pandemik yang melanda dunia pada ketika ini guys. Dan sebagai makluman, channel Lebas Studio merupakan channel YouTube dari Pasar Malaysia dan lebih kepada konten video reaction guys. Pada kali ini, Lebas Studio tertarik dengan satu posting video daripada channel Agus Haryanto guys. Jangan lupa support guys channel Agus Haryanto karena sentiasa memaparkan video yang sangat berkualiti dan penceritaannya yang sangat menarik guys. Jangan lupa bersokongan dengan memberikan komen yang membina serta subscribe kepada channel Agus Haryanto guys. Dan video telah pun dipublish pada 14 September 2021, berdurasi 13 menit 31 saat dan bertajuk update full track dan fasilitas untuk pengunjung sirkuit Mandalika guys. Wow, ini adalah update tentang untuk pengunjung sirkuit Mandalika guys. Wow, ini merupakan satu cerita yang sangat menarik. Apa kata kalau terus simak video ini guys. Jom dengan kiraan 3 2 1 guys, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam. terima kasih sudah mengklik video ini dan Agus semoga semua Haryanto dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dipermudah segala urusan serta dilimpahkan terus rezekinya. Dan juga kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Agus Subhanahu wa Haryanto taala menggunakan dimanapun drone kita semua untuk berada. membuat, Amin ya rabbal alamin. video nih guys. Ya, di awal durasi kita melihat bagaimana progres Hotel Pullman yang siap untuk grand opening pada bulan depan atau di awal November nanti. Kemudian di bawah sini tanah atau lahan yang sangat rata akan menjadi area parkir, lalu sebelah kiri dari bundaran akan menjadi area camping dan glamping bagi para penonton atau pengunjung di sirkuit Mandalika. Dan area camping glamping juga akan berada di zona tengah sirkuit, persisnya di belakang grandstand di sisi kanan dari trek lurus, mulai dari tikungan yang ke-17 membentang sampai ke sisi sayap tunnel luas sebelah seperti kanan, guys. yaitu tunnel pertama ini. Dan di sore kali ini kita akan melihat sekeliling dari sirkuit Mandalika bersama fasilitas penunjang yang berada di sekitarnya. Sekarang kita udah ada di atas track land, persisnya di trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama. Wow, luas banget. Ya, sedikit angin kencang di sini mengganggu stabilitas dari drone yang saya terbangkan. Tergeser ke kiri, tergeser ke kanan seperti kamera yang sedang bergoyang. Dan tikungan yang pertama ada di bawah sini. Di video sebelumnya kita sudah memantau bagaimana pengerjaan untuk garis curve yang ada di tikungan yang pertama. Kemudian untuk area hilltop view yang merupakan observation dock yang berada di sisi kiri dari tikungan yang pertama, progres yang bisa kita pantau sejauh ini makin signifikan dan tersisa tinggal beberapa pilar yang berada di sini akan tersambung dan terbuat penutup atau bagian atap. Lalu yang masih penasaran dengan progres dari Pink Hill yang ada di sisi timur dari sirkuit atau sebelah kiri dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Ya, jikalau lesehan dilakukan pada Pink Hill nanti, teman-teman akan mendapat visual seperti ini atau pemandangan dari keseluruhan sirkuit kecuali tikungan yang kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, terpantau untuk sisi kanan dari tikungan yang keempat barusan masih pelebaran dari service road sebelah kanan sebagai area tambahan untuk hamparan gravel bed yang ada di sebelah kanannya. Kemudian masih di sini untuk area verge yang belum teraspal. Lalu hamparan gravel bed yang ada di sisi kiri sampai menuju ke tikungan yang kelima.
Ya, sekiranya nanti di saat gelaran MotoGP di Mandalika kita akan mendapatkan cuaca seperti ini, artinya pojok atau titik sinar matahari akan berada setinggi kepala, namun koordinatnya akan seperti ini kurang lebihnya, dan terpantau pengerjaan di sisi kanan barusan dari tikungan yang ke-8 masih pelebaran untuk gravel bed dan juga untuk aspal yang ada di service road sebelah kanan. Dan kita akan coba turun lebih rendah di sini di tikungan ke-10 untuk melihat bagaimana perkembangan dari area yang akan digunakan sebagai lokasi pemasangan atau pendirian semacam landmark dari Pertamina, yang mana kita tahu Pertamina merupakan sponsor utama dari pembangunan sirkuit Mandalika ini, terutama di bidang pengaspalannya. Dan tidak asing lagi kalau semua service road teraspal dengan lapisan aspal dari Pertamina dan juga lapisan pertama dan kedua di track land, kecuali untuk SMA atau lapisan yang ketiga pada trek utama di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Dan progres yang kita lihat untuk pondasi yang sudah dilakukan pengeboran dan sekaligus pengecoran semacam cakar ayam kalau kita bilang, tapi di sini tidaklah seperti cakar ayam pada umumnya. Cakar ayam. Oke. Itu adalah teknik. Jadi sekilas untuk perspektif dari landmark Mandalika nanti yang akan kita lihat, landmark dari Pertamina yang akan terpampang lebar membentang di depan sana. Dan masih kita di tikungan ke-10, kita akan coba turun lebih rendah untuk melihat bagaimana pagar pembatas, yaitu spectator fence yang ada di sisi kiri dari service road sebelah kiri ini. Kemarin masih ada yang bertanya kenapa sih untuk geobrok dipasang terpisah dan tidak lurus sejajar. Jadi buat yang baru gabung mungkin itu pertanyaannya seperti itu. Jadi untuk jalur evakuasi atau jalur memberikan bantuan untuk para marshal kepada para pembalap. Dan terpantau di depan sini untuk sisi kanan di bawah tebing masih belum tersambungnya spectator fence. Lalu pengerjaan dari pengaspalan pada sisi kiri di service road sebelah kanan sebagai area tambahan untuk hamparan gravel bed di sisi kanannya. Tikungan yang ke-12. Kita lanjutkan melesat menuju tikungan yang ke-13, yang mana terpantau dari kejauhan sudah ada sederetan truk-truk pembawa aspal yang sedang melakukan pengaspalan untuk pelebaran area service road sebelah kanan yang tadi kita jelaskan untuk hamparan gravel bed juga. Dan sebelah kanannya ini atau zona dalam dari sirkuit sedang dilakukan pemasangan tanggul-tanggul bebatuan untuk surface atau bagian dari drainase permukaan yang ada di dalam zona tengah, yang mana nanti ini akan menjadi kaplingan-kaplingan resort atau kaplingan-kaplingan untuk hotel-hotel mewah dan megah, sehingga jalur untuk drainase sangat disiapkan dulu sebagai sebuah utilitas dari zona tengah. Kemudian di sini untuk pagar pembatas masih tersisa beberapa titik yang belum tersambung untuk spectator fence di sebelah kanan ini. Ya, kita akan lanjutkan pantauan menuju trek utama lagi ya. Terlihat sangat kinclong dan sangat berkilau atau sedikit silau untuk run off aspal di sisi kanan. Ya maklum karena aspalnya baru sehingga masih terlihat kinclong, belum terkena oleh debu-debu dari proyek di dalam sirkuit Mandalika sendiri. Dan sepanjang sisi kanan dari track lane sudah mulai dilakukan prime coat untuk area verge, dan di sini di tikungan yang ke-16 juga sudah dihamparkan prime coat untuk area verge yang akan dilakukan pengaspalan segera agar dituntaskan semua titik untuk diaspalkan. Dan dari kejauhan sini dan ketinggian sini bisa terlihat jelas penambahan dari gravel di area gravel bed yang ada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-16. Kita masuk melalui jalur masuknya pit lane di sini. Bagaimana kesibukan yang sedang dilakukan pada sore kali ini. Sebuah eskavator telah melakukan penggalian untuk jalur pipa atau jalur listrik yang akan disalurkan dari bangunan PLN menuju race control, dan nanti di situ ada bak kontrol yang akan membagikan lagi. Ya, kalau tidak salah 2 hari yang lalu terlihat di sini ada bak kontrol yang berwarna hitam di pojok bangunan race control, yang mana nanti di situ sebagai jalur pembagian ke arah race control, ke arah pedok, ke arah garasi dan pit wall, kemudian dibagi ke arah zona tengah sirkuit. Dan terlihat di sini untuk jalur masuk dari provinsi menuju race control belum dilakukan pengaspalan, namun masih dilakukan persiapan
dengan prime code untuk bisa melakukan pengaspalan nanti di keseluruhan jalur-jalur kaplingan yang berada di sisi utara dari trek lurus atau sisi utara di belakang pedok, di belakang pit building yang ada. Kemudian untuk pemasangan drainase berupa box culvert di bawah sini yang semula sudah dipadatkan lahannya atau jalannya menuju masuk ke dalam tunnel 1, namun penyelesaian dari box culvert sebagai jalur drainase dahulu untuk dilakukan karena di sisi kiri dari sisi sayap tunnel 1 ini akan menjadi area parkir nanti di sisi utaranya. Dan kita masuk ke zona tengah untuk melihat secara dekat atau lebih detail bagaimana progres yang bisa kita pantau dan masih belum teraspal dari sisi sayap kanan tunnel 1 menuju ke zona tengah sini. Wow, memang sekarang nih pada ketika ini waktu ini. Jadi ini drainase yang sangat membentang pesat dia dari punya sisi kirinya progres tikungan yang keempat yang dulu pembinaan, kita guys. lihat semacam drainase induk di bawah track lane dan tersambung ke arah sini, dan ini pun akan tersalur ke bagian bawah track lane juga di bawah sini dan menuju ke bagian laguna yang ada di sisi keluar sirkuit Mandalika. Oke. Saya akan coba terbang lebih tinggi untuk nunjukin ke teman-teman bagaimana salurannya menuju dalam laguna. Ya. Ada saluran di bawah. Jadi di seperti bawah itulah untuk semua drainase yang ada di zona tengah akan dialirkan menuju laguna, dan di bawah sini masih terpantau ya untuk beberapa rumah warga yang belum selesai melakukan relokasi mandiri, yang mana semula kemarin tersisa 44 kakak dan sekarang sudah terlihat kurang dari 30 kakak. Kemudian di bawah sini ya, di luar zona sirkuit, artinya di sisi timur akan menjadi area parkir yang sering saya kupas, kurang lebih sekitar 1 hektar untuk area parkir. Jadi buat teman-teman yang datang dari bypass nanti akan masuk ke sini, bypass terutama dari bandara menuju ke Mandalika, dan saya akan coba terbangkan kamera udara lebih tinggi untuk menunjukkan ke teman-teman di manalah titik bypass tersebut yang membentang dari Mandalika menuju ke arah bandara. Nah, dari ketinggian sini sudah bisa kita pantau jalur yang sudah teraspal di kejauhan sana, terus menuju ke bundaran yang ada yang sudah teraspal yang lumayan luas bundaran ini, dan nantinya ke arah bundaran yang sebelah kanannya, lalu masuk lagi ke jalur yang masih berupa tanah di sini. Ya, pantai yang indah dari Pantai Grupuk dan juga Pantai Tanjung An, kemudian Pantai Serenteng yang ada di sisi kanan di sini. Memang cantik ya. Jadi untuk jalur parkir yang terus diselesaikan di sini sebagai area parkirnya para pengunjung sirkuit maupun para pengunjung untuk yang akan menonton sirkuit Mandalika, dan juga di sini sudah mulai terlihat terbentuknya jalur menuju pantai sehingga nanti tidak mengganggu, artinya sirkuit ini tidaklah mengganggu para pengunjung yang ingin mengunjungi Pantai Serenteng yang ada di depan sana. Luar biasa, memang luar biasa. Memang cantik tempat. Wow. Seolah-olah sebut ambil pas ini guys. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya reportasekan ke teman-teman dari sirkuit Mandalika tentang full track maupun fasilitas penunjang yang berada di sekitaran sirkuit Mandalika, dan kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya bagikan di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetaplah jaga terus protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teratur, message yang sendiri ya, ya untuk cek kecamatan, ya ada wisatanya guys.
drone Agus Haryanto. Baik, Agus Haryanto. Jangan lupa support Agus Haryanto guys. Memang mempunyai video yang sangat berkualitas. Demikianlah video daripada channel Agus Haryanto guys. Wow, satu persembahan video pada saya yang sangat menarik. Dan yang paling utama, video ini jelas memperlihatkan apa kemudahan yang berada di sirkuit Mandalika guys. Dan kalau kita melihat, bukan hanya trek semata-mata yang dipersiapkan, tapi pihak yang mengelola tempat ini, mereka berpikir juga apa yang perlu disiapkan kepada para pengunjungnya guys. Dan yang paling menarik di sini, rupanya lokasi ini berada di tepi laut guys. Selepas saya melihat drone daripada Agus Haryanto, saya dapat melihat bahwa view lautnya yang sangat membiru guys, sangat cantik. Dan kepada para peminat MotoGP, dalam masa yang sama, lepas mereka melihat, mereka pergi ke pantai bermandi-mandi, dan ini memberi satu pemandangan yang menarik dan kepuasan kepada mereka yang mengunjungi di sini guys. Dan apabila ini berlaku, maka ekonomi di sini semakin lama semakin meningkat maju guys. Wow, sekian Lepas Studio, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.